Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Florentina Emilia Buka. Di video kali ini, kita akan mengenal alat-alat optik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, bagian-bagian, dan proses pembentukan bayangan benda. Kita mulai dari bagian A, yaitu loop. Loop atau kaca pembesar merupakan salah satu alat optik yang menggunakan lensa cembung untuk pembiasnya. Loop berfungsi untuk mengamati benda-benda kecil sehingga tampak menjadi besar dan jelas yang tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Bagian-bagian loop. Loop dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tangkai loop. Tangkai loop dipakai pengamat untuk memegang loop. Yang kedua, skrup penghubung. Skrup penghubung ini memiliki fungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Yang ketiga, kepala atau bingkai loop. Kepala atau bingkai loop merupakan lingkaran yang dipakai sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Dan yang terakhir adalah lensa cembung loop. Lensa cembung loop berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Kemudian kita masuk ke proses pembentukan bayangan pada loop. Yang pertama, menggunakan loop dengan mata berakomodasi maksimum. Akomodasi maksimum terjadi saat otot silaris mata dalam kondisi paling tegang. Pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum mengakibatkan mata cepat lelah. Tetapi keuntungannya menghasilkan perbesaran maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum, benda yang akan diamati diletakkan di ruang satu, sehingga berlaku rumus lensa cembung sebagai berikut. 1/S sama dengan 1/F kurang 1/S aksen, di mana S merupakan jarak benda, F merupakan jarak fokus, S aksen merupakan jarak bayangan. Loop adalah lensa cembung, sehingga jarak fokus bertanda positif. Bayangan maya sehingga S aksen bertanda negatif. Titik dekat mata 25 cm. Perbesaran angular untuk mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan 25/F dikurangi 25/-25 atau M sama dengan 25/F tambah 1, di mana M yaitu perbesaran angular dan F yaitu jarak titik fokus lensa. Yang kedua, menggunakan loop dengan mata tidak berakomodasi. Kita bisa melihat proses pembentukan bayangan benda ketika menggunakan loop dengan mata tak berakomodasi pada gambar tersebut. Mata tak berakomodasi ketika melihat benda, otot siliar dalam keadaan rileks. Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi menguntungkan karena mata tidak cepat lelah, tetapi perbesaran kurang maksimum. Ketika melakukan pengamatan dengan mata tak berakomodasi, benda yang akan diamati harus diletakkan tepat di titik fokus. Perbesaran angular yang didapatkan yaitu M sama dengan 25/F. Sekarang kita masuk ke bagian B, yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali lipat dengan ukuran aslinya ya. Bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Bagian mikroskop dibagi menjadi 2, yaitu bagian optik dan bagian mekanik. Bagian optik pada mikroskop dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, lensa okular. Lensa okular adalah lensa yang berhubungan langsung dengan mata. Fungsi lensa okular adalah untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 macam lensa okular, yaitu perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Yang kedua, lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang berada di dekat objek yang diamati. Fungsi lensa ini adalah untuk memperbesar bayangan benda. Ada 4 macam lensa objektif, yaitu perbesaran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Kemudian bagian mekanik pada mikroskop.
Bagian mekanik pada mikroskop terdapat 10 bagian. Yang pertama tabung. Tabung mikroskop berfungsi menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Yang kedua pegangan. Pegangan atau lengan mikroskop berfungsi sebagai pegangan baik pada saat membawa atau memindahkan mikroskop. Yang ketiga meja benda. Bagian ini berfungsi untuk meletakkan preparat atau objek yang akan diamati. Yang keempat pegangan sedia. Pegangan sedia berfungsi untuk menjepit sediaan atau preparat atau objek yang akan diamati agar tidak bergeser ketika diamati. Yang kelima, sekrup pengarah halus. Sekrup pengarah halus memiliki fungsi untuk mendekatkan atau menjauhkan lensa objektif terhadap preparat atau objek secara perlahan. Yang keenam, sekrup pengarah kasar. Fungsi bagian ini adalah untuk menggerakkan tabung mikroskop ke atas dan ke bawah secara cepat. Yang ketujuh, kondensor. Fungsi kondensor adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke objek benda yang diamati. Yang kedelapan, sendi inklinasi. Bagian ini berfungsi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Yang kesembilan, kaki. Kaki berfungsi untuk menyangga atau menopang mikroskop. Dan yang terakhir, revolver. Revolver berfungsi untuk menempatkan lensa objektif. Nah, itulah tadi pembahasan tentang bagian-bagian mikroskop beserta fungsinya. Kita masuk ke proses pembentukan bayangan pada mikroskop. Teman-teman bisa melihat gambar di samping. Proses pembentukan bayangan yang terjadi pada saat pengamatan di bawah mikroskop adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu teropong. Teropong atau teleskop adalah salah satu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Ada dua jenis teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Yang pertama, teropong bias. Teropong bias meliputi teropong bintang, teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Pertama, teropong bintang. Teropong bintang digunakan untuk mengamati objek-objek di angkasa luar dengan jarak tak hingga. Teropong bintang tersusun atas dua lensa cembung, yang merupakan lensa objektif dan lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih panjang dari jarak fokus lensa okuler, atau FOB lebih besar dari FOK. Lensa objektif teropong membentuk bayangan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Pada teropong bintang, kita dapat mengamati benda-benda dengan mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi. Yang pertama, mata tak berakomodasi. Apabila mata pengamat tak berakomodasi, bayangan yang dibentuk tepat berada di fokus lensa objektif sekaligus berada di titik fokus lensa okuler, atau FOB lebih besar dari FOK. Lensa okuler akan membentuk bayangan yang berada di titik tak terhingga. Persamaan perbesaran sudut teropong yaitu M sama dengan FOB per FOK. Dan persamaan panjang teropong yaitu D sama dengan FOB tambah FOK. Kemudian mata berakomodasi maksimum. Untuk mata berakomodasi maksimum, lensa okuler diatur sedemikian agar bayangan yang dibentuk lensa objektif terletak di ruang satu lensa okuler atau antara O sampai F. Bayangan akhir jatuh di titik depan mata atau S-aksen OK sama dengan min SN. Persamaan perbesaran teropong untuk mata berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan FOB per SOK sama dengan FOB per FOK dalam kurung SN tambah FOK per SN.
Persamaan panjang teropong yaitu D sama dengan FOB tambah SOK, di mana M yaitu perbesaran teropong bintang, FOB itu jarak fokus lensa objektif satuan meter atau sentimeter, FOK jarak fokus lensa okular satuan meter atau sentimeter, D itu panjang teropong bintang satuan meter atau sentimeter, SN itu jarak titik dekat mata normal satuan meter atau sentimeter, SOK itu jarak bayangan benda pertama terhadap lensa okular satuannya itu M atau sentimeter. Teropong bintang dapat digunakan ketika mata berakomodasi maupun mata tak berakomodasi. Oleh karena pengamatan biasanya berlangsung berjam-jam, teropong bintang sering digunakan dengan mata tak berakomodasi. Lalu yang kedua, teropong bumi. Teropong bumi atau sering disebut teropong medan tersusun atas 3 lensa cembung, yaitu lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okular. Bayangan yang dibentuk bersifat maya, tegak, dan lebih dekat. Perhatikan gambar pembentukan bayangan pada teropong bumi dengan mata berakomodasi. Lensa pembalik hanya berfungsi membalikkan bayangan yang dibentuk lensa objektif agar menjadi tegak. Teropong bumi lebih sering digunakan dengan mata berakomodasi maksimum. Persamaan perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum yaitu sebagai berikut. M sama dengan FOB per SOK sama dengan FOB per FOK dalam kurung SN tambah FOK per SN. Panjang teropong D sama dengan FOB tambah 4 FP tambah SOK. Persamaan panjang teropong dan perbesaran untuk mata tak berakomodasi ditulis M sama dengan FOB per FOK atau D sama dengan FOB tambah 4 FP tambah FOK, di mana M yaitu perbesaran teropong bumi, FOB itu jarak fokus lensa objektif, FP itu jarak fokus lensa pembalik satuan meter atau sentimeter, FOK itu jarak fokus lensa okular satuan meter atau sentimeter, D itu panjang teropong bumi satuan meter atau sentimeter, SN itu jarak titik dekat mata normal satuan meter atau sentimeter, SOK itu jarak bayangan pertama terhadap lensa okular satuan meter atau sentimeter. Yang ketiga, teropong panggung atau teropong Galileo. Teropong panggung terdiri atas susunan lensa cembung cekung. Lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okular. Lensa cekung juga berfungsi sebagai pembalik sehingga bayangan yang dihasilkan tidak terbalik. Nah, perhatikan gambar pembentukan bayangan pada teropong panggung dengan mata tak berakomodasi. Persamaan perbesaran dan panjang teropong panggung untuk mata tak berakomodasi sebagai berikut. M sama dengan FOB per FOK. D sama dengan FOB kurang FOK, di mana M yaitu perbesaran teropong panggung, FOB itu jarak fokus lensa objektif satuan meter atau sentimeter, FOK itu jarak fokus lensa okular satuan meter atau sentimeter, D itu panjang teropong panggung satuan meter atau sentimeter. Nilai FOK bertanda negatif karena lensa okular berupa lensa cekung. Persamaan perbesaran angular yang berlaku pada teropong panggung sama dengan persamaan perbesaran pada teropong bintang. Yang keempat, teropong prisma. Teropong prisma hampir sama dengan teropong bumi, tetapi lensa pembaliknya diganti dengan sepasang prisma siku-siku sama kaki yang disisipkan di antara lensa objektif dan lensa okular. Setiap setengah bagian teropong terdiri atas satu lensa objektif, satu lensa okular, dan sepasang prisma siku-siku sama kaki yang diletakkan satu sama lain pada sudut siku-sikunya. Sepasang prisma digunakan untuk membalik dengan pemantulan sempurna. Prisma membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okular sehingga bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak terhadap arah benda semula, dan diperbesar. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah bahas tentang teropong bias beserta jenis-jenisnya. Sekarang kita masuk ke teropong pantul. Dinamakan teropong pantul karena jalannya sinar di dalam teropong dengan cara memantul. Pada teropong pantul, cahaya yang datang dikumpulkan oleh sebuah cermin lengkung yang besar. Cahaya tersebut lalu dipantulkan ke mata pengamat oleh satu atau lebih cermin yang lebih kecil. Perhatikan pembentukan bayangan pada teropong pantul dalam gambar tersebut.
Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan dari saya mengenai alat-alat optik. Terima kasih.